Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita ketemu lagi di Governance with IIM episode keempat. Dan semoga hari ini masih seperti biasa, teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia, dan juga semangat untuk belajar. Jadi kita hari ini akan bahas satu topik yang menarik juga, tapi ini lebih ke cerita personal sih. Tapi semoga teman-teman bisa ngambil sesuatu dari cerita personal ini. Jadi saya akan cerita kenapa saya tertarik belajar governance. Singkat cerita, di tahun 2017 setelah menyelesaikan studi S1 saya, waktu itu saya tugas belajar S1, akuntansi, saya akhirnya ikut tim audit TI. Jadi ini agak lucu ya, karena background saya sendiri accounting, tapi terus saya lebih tertarik ke dunia IT. Dan waktu itu saya di-assign untuk masuk ke tim pengawasan tata kelola TI atau IT governance. Nah, di sana saya akhirnya belajar IT governance, waktu itu dengan framework COVID-5, dan belajar governance yang secara general justru nyusul. Jadi kayak corporate governance, terus governance dalam dunia auditing, itu justru kayak nyusul. Tapi pertama banget basic yang saya pelajari waktu itu adalah bagaimana belajar IT governance melalui COVID-5. Nah, waktu itu yang menarik adalah saya sempat ikut ngerasa bahwa governance ini tuh kaku ya gitu, kayak, dan saya merasa gitu orang-orang yang di-assess dengan framework governance merasa ini tuh nyebelin banget, kayak banyak dokumentasinya, banyak tuntutan macam-macam gitu. Tapi sebenarnya COVID sendiri tuh mengajarkan bahwa kita bisa mengcustomize sebutuhnya. Nah, ini menarik banget. Jadi kayak konsep bahwa kita bisa mencapai tujuan kita, tapi nggak semua organisasi itu sama. Organisasi itu beda-beda, unik, maka dari itu framework-nya itu sebenarnya bisa di-customize sebutuhnya, kayak area apa saja yang akan kita assess, seberapa level maturitas atau kapabilitas yang diharapkan, itu juga beda-beda untuk setiap organisasi. Jadi nggak ada istilahnya, oh semua organisasi itu harus level sekian, atau semua organisasi harus menerapkan apa ya, kematangan yang demikian gitu. Jadi setiap organisasi beda-beda, dan itu yang bikin menurut saya menarik banget gitu. Jadi bagaimana kita memastikan organisasi mencapai tujuan dalam artian mendapatkan value, benefit, resource-nya terkelola, resiko juga terkelola. Jadi menarik deh, dan insya Allah saya akan bahas materi IT governance di edisi selanjutnya, mungkin di episode berapa entah, tapi insya Allah akan saya bahas secara spesifik. Nah, intinya adalah waktu itu saya merasa bahwa governance is such a beautiful concept, dan saya jatuh cinta gitu. Akhirnya kayak, tonton pernah nggak sih Simply sesuka itu sama sesuatu. Nah, saya ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak Simply saya merasa saya suka sama governance karena kita di saat itu memastikan bahwa kita bertindak sebaik-baiknya untuk organisasi gitu. Dan kita juga memastikan bahwa aspek-aspek dalam organisasi itu dilakukan untuk kepentingan dari organisasi sebaik-baiknya, dengan meningkatkan proses bisnis, menjaga risiko, memanfaatkan peluang, menjaga reputasi. Ya, jadi bahkan kalau ngomongin COVID, dia tuh punya satu proses yang namanya manage innovation. Jadi kita memastikan inovasi itu dikelola sebaik-baiknya untuk organisasi. Nah, jadi governance tuh kayak nggak sekedar bagaimana kita memastikan organisasi kita jalan, tapi juga bagaimana apa ya, aspek-aspek lain yang kadang tersingkirkan seperti resiko, seperti resource, seperti inovasi itu juga akan diperhatikan. Oke. Nah, khususnya untuk organisasi sektor publik, ada satu presentasi yang menarik gitu ya dari Nigel Payer and Robert Kay dalam Public Sector Forum 2017 yang diselenggarakan oleh Australian Institute of Company Directors. Di situ disebutkan bahwa jantung dari organisasi yang sukses adalah good governance. Dan nggak cuma soal itu ya, nggak cuma soal mencapai tujuan dan berkembang, tapi juga bagaimana kita menjaga sisi legal dan etis dari organisasi. Seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya, di episode 2, kalau organisasi udah mulai saatnya gitu ya, nggak cuma concern tentang bagaimana menghasilkan profit sebesar-besarnya, tapi juga memperhatikan aspek legal dan etis dari operasi bisnisnya. Oke, gitu sih sebenarnya, dan khususnya untuk organisasi sektor publik seperti tempat saya kerja, ya kan kepercayaan publik itu penting banget ya. Jadi governance itu adalah salah satu kunci kita dapat
trust dari publik. Oleh karena itu ya mau organisasi sektor publik maupun sektor private, dua-duanya tetap perlu menjalankan good governance. Oke, teman-teman, sepertinya itu dulu cerita bagaimana saya awalnya tertarik untuk belajar governance. Semoga teman-teman bisa meraih sesuatu insight dari cerita ini, meskipun kayaknya setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak ada sih. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode kelima. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye, selamat apa ya ini? Kalau di sini selamat pagi. Semoga teman-teman sehat semuanya. Bye-bye.